Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kohar, korek harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Teman-teman, semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya nih dapat kerjaan Ninja ya, mesin Ninja. Kendalanya digas itu kayak motor mau macet. Digas di saat digas tinggi tuh RPM-nya tuh berhenti kayak mau macet, gitu, kayak mau macet aja pokoknya. Ush, jatuh. Kayak motor mau macet. Ya kalau dipaksain pasti macet. Kalau digas terus pasti macet. Itu kan. Nah itu teman-teman. Nah ini saya bongkar blok sehernya overbosan OB ya. Blok sehernya udah OB. Tapi ya kalau saya perhatiin lobang-lobangnya itu cukup lah, nggak begitu lari, nggak begitu jauh. Nanti bloknya mana ya? Oh ini. Nah ini blok sehernya udah overbos, tapi kalau saya perhatiin sih nggak begitu lari. Ini kalau digeber pun seharusnya dia nggak macet karena di sini udah agak dibikin agak longgar sama mekanik tadinya kan. Ini motornya baru beli, konsumen saya baru beli motor belum lama, servis katanya tenaganya kalau dipakai ngebut motor berat, macet, kayak mau macet. Saya bilang mungkin overbosannya kurang bagus atau motornya overbosan. Saat dibuka emang overbosan, tapi ada kejanggalan karena di saat digeber itu kadang ada suara ngelotok sama kasar kayak lahar krek as gitu kan, kayak krok 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 gitu kan, kasar. Itu kadang-kadang. Tapi nah prediksi saya sih lahar krek asnya itu kalau nggak oblak hancur laharnya, pelor-pelornya biasanya. Saya cek oli sampingnya bagus, lancar ya kan. Nah di sini cuman memang kelihatannya semprotannya kurang basah, tapi stan olinya keluarnya basah. Nah, kita coba buka krek asnya. Mudah-mudahan empuk nih. Kayaknya kalau udah bongkaran begini biasanya udah agak empuk. Bismillah. Nah, gedik dulu aja, nanti senter lagi. Nah, ya bener kan tuh. Ini si receivernya kurang bagus. Ini tuh teman-teman, laharnya ya, lahar krek asnya. Kameranya saya geser ya. Nih tuh, ini lahar krek asnya tuh ya teman-teman, hancur ininya ya. Pelindung laharnya bergeser ke sana, laharnya tuh pada kesini tuh. Laharnya numpuk di sini pada renggang. Tuh ya teman-teman, laharnya rusak. Ini padahal kelihatannya baru bongkar ini motor teman-teman. Belum lama, mungkin sebelum dijual dibongkar. Tuh kelihatan. Lahar-laharnya pun baru. Ini belum lama ganti tapi agak kering kan tuh. Ini kering di sini bukan dari salah settingan ini, tapi ada kendala yang kurang baik ya kan. Ini laharnya baik, bagus, stang sernya baru. Nah ini teman-teman kendalanya ya. Nih saya jelaskan teman-teman, ini cara kerjanya oli samping, cara kerja mesin dulu. Ini seal receiver atau bisa disebut seal rotary
pompa oli atau seal krek as yang bagian rotarinya, bisa disebut seperti itu. Namanya saya sih kenalnya ini si receiver oli ya, yang ini namanya. Nah ini sudah robek teman-teman. Di saat penggantian setang seher, di saat belah mesin kemarin, mekanik yang awalnya mohon maaf ini ya, saya juga nggak tahu siapa, cuman kita kan perlu ketelitian. Ini sudah robek begini, sama dia itu tidak langsung diganti teman-teman. Seharusnya keras pun, udah mulai keras pun seal ini ganti, harus itu. Kenapa saya bilang harus? Karena oli samping di saat masuk dari sini jalurnya teman-teman, oli samping ya, awalnya masuk itu dari lubang ini, masuk dia melumasi bearing krek as, masuknya ke situ. Nah jalurnya ke sini ya, ini cuma udah ditutup dari sananya, ditutup nih dari propesornya. Kenapa ditutup? Biar tekanan ke bearing krek as ini cepat banyak tekanan oli sampingnya ya, karena oli sampingnya dibagi dua, yang satu ke intake, satu ke bearing sini, melumasi bearing, terus masuk untuk melumasi setang seher ya teman-teman ya. Itu cara kerjanya nih yang saya pahamin. Dan di saat seal receiver ini, si receivernya robek seperti ini, maka si oli samping masuk ke dalam bearing tersebut tidak bisa menekan arah ke sini, arah ke setang seher teman-teman. Seharusnya dia di sini ini tertahan dengan seal ini, masuk ke dorong dari sana, masuk keluar ke bearing, olinya tertahan oleh si receiver di sini ya. Nah seharusnya seperti itu. Berhubung ini si receivernya robek, akhirnya oli samping itu tidak berkumpul di sini, lumer ke samping kemari keluar. Ya ini pun sama profesor ditutup. Dia cuman untuk ngebolongin ke bawah, dari sini ditutup lagi sama profesor nih, sama yang buat motor ini. Kenapa ditutup lagi? Agar di sini itu oli itu banyak teman-teman, dan bisa menekan kencang gitu kan, bisa menekan seperti ada kompresinya. Karena kenapa ada kompresinya? Karena terhalang oleh seal ini, jadi tekanannya kencang gitu teman-teman, didorong dari pompa oli, terhalang oleh seal, maka ada kompresi di sana, ada tekanan tinggi dari oli kan. Berhubung si receivernya ini sobek, jadi oli itu berantakan kemana-mana, tidak fokus di bearingnya tersebut, tidak fokus melumasi bearing krek as ya. Akhirnya RPM-nya Ninja ini karena tinggi ya teman-teman, karena tinggi RPM-nya, akhirnya si bearing krek as ini tidak kuat dengan putaran RPM yang tinggi. Akhirnya si pegangan bearing, pres-presannya dia keluar gitu, karena kurangnya pelumas. Nah ini pun bahayanya kemana? Ke setang seher teman-teman. Bahaya karena setang seher dia dilumasinya lewat jalur sini, jalur samping si receiver ini ya. Si receiver ini ada lubang olinya di sini nih. Kita buka dulu, coba sebentar kita buka. Aduh keras teman-teman. Ya, setang seher terlumasi masuknya lewat penampungan si receiver tersebut. Berhubung si receivernya ini robek, jadi si oli samping itu keluar lewat sini, tidak fokus melumasi setang seher dan bearing krek as.
itu teman-teman. Ini saya yakin kalau lama kelamaan stang ser yang baru ini akan mudah termakan lagi. Bearing-bearing bambu dalamnya itu akan mudah termakan, stang sernya kena lagi gitu teman-teman. Nah, stang sernya masih bisa. Nah, ini si receiver yang tadi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ada lubang kan kecil. Nah, ini ada lubang kecil dari sini teman-teman. Lubang ini untuk ngeluarin oli. Untuk oli apa? Melumasi stang seher. Ya, ngumpulnya di sini lewat ke bearing krek as dulu. Di bearing krek as sudah menekan di sini, sudah semakin banyak bearing krek as, otomatis banjir kan? Banjir, dia lewat ke sini ke lubang yang kecil ini sih. Nih, untuk melumasi stang seher ya. Kalau lubang kecil ini masuklah ke sini. Nah, kalau lubang ini teman-teman keluarnya dari stang seher dari sini. Nah, ini pun nih. Ini ringnya gosong sebelah teman-teman, kelihatan kan? Tuh, ringnya gosong sebelah. Yang ini bening, yang deket sini ya, deket jalur oli sampingnya. Ini lebih jauh kemari. Ini lebih jauh, lewat oli kan dari sini kemari. Nah, ini paling ujung nih. Di sini kering, gosong nih. Berarti oli samping tekanannya kurang teman-teman ke sini. Tuh, berarti kendala awalnya ini motor kesalahannya semuanya udah baru. Lahar baru, stang seher baru, ya kan? Lahar kanan kiri seal krek as baru. Sayangnya di sini nggak diganti teman-teman sama mekanik yang awalnya, mohon maaf nih, ya kan? Jadi untuk apapun, untuk teman-teman, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua, kita selalu teliti dalam merapikan perbaikan motor itu. Kalau ini kesalahannya sepele tapi fatal, teman-teman harus bisa memprediksi mana yang mengakibatkan kefatalan, mana yang tidak. Kalau mengakibatkan kefatalan ganti, kalau aman tidak merusak komponen yang lain nggak diganti, ya silahkan dipasang lagi gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini yang semuanya udah baik, ini kurang baik, maka yang baik pun akan terbawa jadi tidak baik ya teman-teman. Sama seperti kehidupan, di saat kita melakukan yang benar, kita melakukan kesalahan sekali, maka kebenaran itu teman-teman hilang seketika dengan kesalahan. Ya, betul nggak? Makanya mari kita belajar memperbaiki dari kesalahan. Jangan sampai kesalahan tersebut kita ulang kembali, gitu teman-teman. Allah pun memberikan taubat asal taubatan yang nasuha, seperti itu. Silahkan bertobat, tapi jangan melakukan lagi. Jangan tobat sambal pedas kita jilat lagi. Ya teman-teman, mohon maaf ya, ini prediksi saya, ini si receiver awal mulanya, sehingga si bearing ini itu hancur lagi, yang bearingnya tadinya baru, ya kan. Nah, terus kalau mau oli sampingnya dicampur, ya kan teman-teman, oli sampingnya mau dicampur dengan bensin. Nah, saran saya ini teman-teman copot. Nih, ini tuh pakai baut L, pakai kunci L kecil, L3 kalau nggak salah, 3 mili nih. Ini nih teman-teman nih, ini pakai L3 mili. Ini ada bautnya nih. Di saat dibolongin sama pabrik dari sono, profesornya kan dibolongin, tapi ditutup lagi sama mereka, tutup lagi pakai baut L kecil ya. Nah, ini teman-teman kalau mau nyampur oli samping langsung, ini dicopot ya baut L nya, terus si stang sernya teman-teman coak. Nah, stang ser ini coak, jadi si oli samping yang ke stang ser ini masuknya dari sini, dari coakan yang baru, seperti stang sernya Rexjet ya, atau stang sernya ZX. ZX di sini ada coakannya di sini ya, ZX Kawasaki ZX nya. Nah, itu. Dan ini pun si receivernya
boleh dibuang karetnya. Kalau yang oli sampingnya dilangsungin, nanti kan masuk oli sampingnya nyampur dengan bensin, jadi masukin dari lubang-lubang yang samping tadi, yang samping crankcase itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi itu teman-teman pesan dari saya. Kalau teman-teman sudah perbaiki semuanya, udah baik, udah bagus semuanya, ada kesalahan fatal sedikit, akhirnya yang bagus pun menjadi ke bawah jelek. Itu pesan dari saya teman-teman ya. Nah jadi mohon maaf, teliti sebelum kita rakit kembali mesinnya. Jadi kita sama-sama belajar dari kesalahan ya teman-teman. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan teman-teman semuanya ya kan. Mohon maaf atas perkataan saya. Hanya itu penjelasan dari saya. Si receiver lah ini penyebab kerusakan bearing krek as yang tadi di saat di RPM tinggi dia mau macet. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.